Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya nih? Sabtu malam ketemu lagi bersama saya, Septi, yang insya Allah malam ini mau ditemani oleh seseorang yang spesial. Karena konsep pada bulan April ini, alhamdulillah, ada 4 penulis yang sudah berkenan mau diajak ngobrol sama saya tentang ilmu kepenulisan. Nah, khusus untuk malam hari ini, nanti kita akan membahas seputar diksi dalam karya sastra. Nah, ini apa saja yang nanti bisa kita obrolkan. Nah, sebelum kita mau membahas tentang itu, saya mau mengundang dulu. Sebenarnya ini saya sudah mengundang beliau, tapi saya ulangi lagi, nanti bisa bergabung. Jadi sebelum beliau memaparkan apa sih itu diksi dalam karya sastra, saya akan kenalkan siapa beliau dan karyanya apa saja. Assalamualaikum, ini Mbak Eko. Iya, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. ini juga riuh dengan anak-anak ini ya. Iya. Sama ini berarti. Iya. Selamat sore Mbak Septi. Sebentar, maaf. Selamat malam, Jeh. Baik, sambil mempersiapkan diri gitu, izinkan saya untuk mengenalkan siapa sih Mbak Eko gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini masih belum bisa bergabung, tapi nanti bisa mengakses video yang insya Allah akan bermanfaat ketika ini juga ini anak saya kebetulan nih tuh ya sebentar. Iya, sama saya juga anaknya masih kecil, yang satu masih SD baik juga. teman-teman, ini Mbak Eko ini ketemunya di beberapa kesempatan menulis bareng ya Mbak Eko nggih, di antologi ya, dan saya tidak menyangka kalau beliau ini sudah malah melintang dunia penulisan. Saya baca di catatan biografi di belakang buku karya beliau itu luar biasa. Insya Allah ini kita ngobrolnya pas dengan gitu. Jadi teman-teman, kemarin teman-teman bisa silaturahmi yang insya Allah nanti saya sambil juga di publikasi Instagram saya. Jadi kalau misalnya mau follow beliau dipersilakan. Nah, ini salah satu buku yang memang sudah membacanya ini. Nah, melimpah diksi ini. Saya membacanya ya Allah gitu ya. Sekali kalimat-kalimat yang mendayu yang membuat deg-degan gitu ya. Kalau mungkin bahasa orang sekarang pada baper gitu. Nah, ini baik Mbak Eko, izinkan saya untuk membacakan beliau ini. Mbak Eko Marini ini adalah orang penulis dan juga ASN ya, di sebuah lembaga yang karyanya sudah banyak. Saya juga cantumkan di publikasi saya sudah menulis beberapa rekan teman-teman yang menulis juga dalam karya antologi. Ada 45 judul. Kemudian juga beliau pernah beberapa kali menjuarai rentetan juara 1 cerpen terbaik, kemudian ada juara favorit dan lain sebagainya. Kalau saya baca satu-satu mungkin waktunya habis. Baik, daripada panjang lebar, mungkin Pak Eko nanti monggo dipersilakan, karena banyak beberapa teman yang juga ketika saya bercerita pengen ngobrol dengan seseorang yang mau ngobrolin tentang fiksi gitu. Sebagai seorang penulis baru gitu, kadang-kadang itu mau menulis teks itu mikir aja sampai mentok apa gitu ya, kalau nggak terbiasa untuk memulai itu kan susah gitu. Paling bahasa ring sederhana saja. Nah, ternyata setelah saya baca
peran diksi itu dalam sebuah karya sastra itu luar biasa penting gitu. Jadi sepenting apakah diksi ini dalam karya sastra dan bagaimana apa saja jenisnya, kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan penulis yang khususnya penulis-penulis baru untuk bisa lancar atau menulis diksi dengan ciamik bahasa yang bagus. Baik, kepada Mbak Iko monggo silakan. Ininya aja. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Mbak Septi, suara saya terdengar kan? Insya Allah terdengar. Baik, terima kasih sekali. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali ketika saya ditawari oleh Mbak Septi untuk ngobrol bareng pada malam hari ini dalam acara Ngonsep ngobrol bareng Mbak Septi. Saya sangat mengapresiasi dan sangat memberikan sebuah penghargaan setinggi-tingginya karena mau berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan wacana tentang kepenulisan ya, dalam hal ini proses kreatif dan pemilihan diksi dalam karya sastra. Nah, seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya kita sama-sama belajar ya Bu ya, Mbak. Karena memang saya sendiri menekuni dunia menulis itu juga baru setahunan ini ya, mulai dari awal pandemi tahun lalu ya. Kan kalau dilihat dari tulisan-tulisan saya itu semua hampir terbitan di tahun 2020. Betul. Dan itu mulai saya menulis itu ya mulai di awal pandemi itu. Pertama kali mengikuti kelas menulis dengan nulis bareng itu ya istilahnya. Saya coba-coba mengirimkan naskah. Nah, tapi pertama kali itu naskah saya tidak dimuat atau tertolak ya. Ya memang semua itu kan perlu proses ya. Saya juga tidak berkecil hati, artinya saya mencoba lagi mengikuti proyek tulis bareng. Nah, ini sebagai pembelajaran saya untuk menulis yang Mbak Septi. Jadi memang semua itu dimulai dari nol dan saya akui saya juga pernah ditolak, artinya naskah saya tidak lolos atau naskah saya tidak bisa dimuat, itu pernah di awal-awal saya belajar menulis. Nah, dulu pernah waktu mahasiswa saya memang menulis cerpen ya, pernah juga mendapat juara, tapi setelah aktif bekerja, saya bekerja sebagai guru selama 5 tahun, kemudian aktif bekerja di kantor dalam bidang yang berbeda dan penanganan yang tidak pernah menyentuh soal tulis menulis. Saya hampir lupa ya bagaimana cara menulis. Nah, jadi ketika naskah saya ikut coba-coba itu nggak dimuat, saya juga agak berkecil hati ya tentunya ya. Jadi artinya memang semua butuh proses. Jadi saya itu awal menulis memang saya akui sekitar bulan Maret tahun lalu ya. Baru setahun ini dari 45 antologi nulis bersama itu ya dalam waktu setahun ini, mulai dari bulan April itu sampai sekarang ini. Masya Allah. Jadi waktu itu saya memang belajar Mbak, benar-benar belajar ya, artinya tidak pernah menyerah, artinya ketika naskah saya tidak lolos atau tidak bisa sesuai dengan kriteria yang ditentukan, saya masih belajar lagi. Nah, dalam proses belajar ini pun saya tak segan-segan mengikuti kelas-kelas ya, artinya terkadang kan ada penawaran kelas menulis, ada yang berbayar dan ada yang gratis, kemudian ada yang nubar berbayar, ada yang nubar gratis. Nah, saya ikuti, artinya
pengalaman di waktu kuliah, meskipun saya juga ngambilnya jurusan sastra Indonesia dan linguistik, tapi untuk menulis itu kan perlu teknik, perlu latihan dan perlu pengalaman. Jadi ketika ilmu teori didapat tapi di praktiknya kita nggak punya, kita juga susah. Nah, jadi memang teman-teman, proses menulis ini harus tekun, dan saya akui saya sangat gigih ya waktu awal-awal pandemi itu kan bekerja dari rumah. Nah, ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar menulis ini dan mengikuti kelas-kelas menulis atau seminar-seminar kepenulisan. Begitu Mbak. Ini belum sampai ke diksi ya, artinya saya sampaikan dulu proses kreatif bahwa sebagai penulis pemula itu jangan pernah malu. Artinya apa? Saya pernah mengikuti kelas menulis dan saya itu istilahnya paling tua di kelas itu ya, tapi saya juga nggak malu ya, artinya ya namanya kita belajar ya sama-sama. Akhirnya saya tetap mengikuti dan naskah saya bisa masuk. Memang kalau memang kita ingin naskah kita bisa masuk, itu kita mengikuti kelas menulis yang ada mentornya, kemudian ada semacam materi dulu. Nah, setelah materi baru nanti kita disuruh menulis. Nah, itu ada semacam pembekalan. Itu pertama sekali saya mengikuti itu di kelas nulis ruang nulis ya. Nah, itu proses kreatif. Nah, jadi memang tidak serta-merta langsung tahu-tahu jadi novel Bidadari Bermata Jeli. Artinya novel saya itu hasil latihan saya mengikuti NPH itu di ini kreatif. Itu saya berkali-kali mengikuti NPH itu nulis pengalaman hidup. Nah, itu yang paling mudah. Teknik dasar saya saat menulis itu yaitu nulis cerita pengalaman hidup dalam bentuk non-fiksi ya. Jadi kita semacam bercerita aja seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua, saya kembangkan lagi ke cerita fiksi. Nah, belajar dari pengalaman menulis cerita non-fiksi, akhirnya saya mengembangkan teknik untuk menghayal, berimajinasi. Nah, itu akhirnya saya bisa membuat cerita fiksi. Nah, itu pernah yang di ruang nulis itu kan juara fiksi mini. Nah, itu saya juga pertamanya ikut kelas Mbak. Jadi saya ikut kelas di AY Publisher, di kelasnya Kak Ayu, itu tentang fiksi mini. Nah, kemudian saya praktikkan bisa menulis fiksi mini itu. Jadi semua perlu proses, dan teman-teman penulis yang memang belum bisa ataupun sudah bisa ataupun sudah mahir, kalau tidak setiap saat dilatih dan tidak terus-menerus diasah, itu kita tidak akan tahu kemampuan kita. Awalnya saya juga nggak percaya diri ya ketika mau menerbitkan Bidadari Bermata Jeli. Itu juga hasil kelas menulis di ruang nulis. Jadi saya mencoba aja menulis itu betul-betul dari nol ya, mulai dari ide, outline, kemudian menulis naskahnya itu di kelas itu. Jadi 1 bulan menulis 1 novel itu. Jadi fix itu jadi mentah ya Mbak ya. Itu mentah, artinya itu tentang proses kreatif sendiri. Jadi proses kreatif itu merupakan sebuah proses yang dilalui oleh seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Karya sastra ini artinya mulai dari mendapat ide, mengembangkan ide, kemudian menyempurnakan ide itu menjadi sebuah tulisan. Nah, caranya agar mendapatkan diksi yang seperti Mbak Septi tadi sampaikan, memang di novel Bidadari Jeli itu rata-rata saya memilih diksi yang seolah-olah ketika membaca itu nggak bosen. Artinya ketika sudah mengalami kejenuhan, ada semacam tulisan yang menginspirasi atau memotivasi. Itu saya sisipkan di sela-sela cerita. Memang saya mengikuti itu gerakan membaca 1 minggu 1 buku Mbak. 1 buku. Nah, itu sangat membantu sekali. Jadi ketika kita membaca buku, kita akan menambah pengetahuan tentang diksi-diksi apa yang digunakan oleh penulis-penulis. Nah, saya belajar dari sana. Artinya
bagaimana penulis itu meramu, mengisahkan seseorang, kemudian bagaimana ia mengisahkan cantik. Cantik itu tidak hanya ditulis garis itu cantik, mungkin bisa digambarkan hidungnya mancung, kemudian pipinya merah merona, bibirnya indah. Nah, itulah penggambaran yang sesungguhnya di dalam sebuah cerita. Artinya ketika kita memilih diksi cantik itu tidak hanya tulisan cantik saja itu, tapi gambarkan bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana itulah diksi. Sehingga apa yang kita tulis itu seolah-olah pembaca itu merasakan apa yang tergambar di situ. Nah, itu yang saya maksudkan diksi dalam karya sastra ini. Memang tidak semua penulis itu pemilihan diksinya sama ya. Ada yang memang penulis yang bahasanya itu gaul, lugue. Nah, itu memang segmennya berbeda. Ada yang memang novel untuk kalangan remaja, misalnya anak SMA, segmen pasarnya anak SMA akan menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh anak SMA, anak remaja, seperti novel Dilan. Nah, kalau kita membacakan bahasanya santai, ringan, dan mudah dipahami. Namun kita akan berbeda ketika kita membaca karya-karya Seno Gumiro Adjidarmo, atau membaca Ahmad Tohari, atau membaca kisah-kisah yang tergambar dalam karya besar sastrawan-sastrawan kita, novel-novel yang syarat dengan sastra. Segmennya berbeda. Kemudian kita juga akan membedakan pangsa pasar yang dituju, Kak, untuk diksi ini. Itu kaitannya dengan diksi yang saya gunakan di karya novel Bidadari Bermata Jeli ini. Jadi memang semua berproses. Artinya ketika saya menulis novel itu, mentahnya itu 1 bulan, tapi proses setelah mentahnya itu yang memang bikin lama, karena banyak kendalanya. Artinya kita ada rasa malas untuk mengoreksi, kemudian malas untuk membaca ulang. Ada juga rasa tidak percaya diri. Jadi awalnya memang saya juga tidak percaya diri, apakah ini pantas dibaca oleh orang, apakah ini cocok atau bisa diterbitkan. Itu saya juga nggak percaya diri. Nah, salah satunya saya meminta pertimbangan teman. Jadi ada teman saya dosen di salah satu universitas saya yang dulu ke kuliah. Saya minta pertimbangan untuk membaca karya saya itu bagaimana menurut beliau. Nah, akhirnya ketika beliau memotivasi, ini bagus kok meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, tapi untuk penulis pemula nggak apa-apa untuk belajar. Nah, akhirnya saya minta masukan dari beliau. Kemudian ada juga sastrawan yang saya kenal, saya minta tolong, minta dibantu dibaca. Mas, ini kayaknya kalau mau diterbitin bisa nggak sih? Saya minta untuk diberi masukan, diberi nasihat lah istilahnya, agar apa yang saya tulis itu setidaknya bisa diterima. Nah, jadi kita jangan malu bertanya, jangan malu juga atau segan meminta masukan dan kritikan. Ketika pun novel itu atau karya kita itu sudah terbit di pasaran, masih banyak kekurangan di sana sini pasti, yaitu karena memang saya akui saya sebagai pemula dan itu karya pertama. Akan tetapi dari situ kita bisa belajar lagi dan belajar lagi. Itu salah satu tips saya dalam menulis novel Bidadari Bermata Jeli. Jadi prosesnya itu untuk penulisan bahan mentah, karena itu hasil kelas menulis, itu 1 bulan full ya Mbak ya, selama 30 hari itu, karena setiap hari kita diminta setor minimal 1-2 bab. Jadi saya menulis di situ. Itu selama 30 hari itu selesai. Nah, setelah itu saya endapkan dulu naskah itu sekitar 1 bulan. Setelah saya endapkan, saya minta teman saya untuk membaca ulang atau mengedit, menyunting. Nah, setelah itu
saya berhenti lagi karena saya nggak percaya diri ya, artinya untuk menerbitkan itu saya masih nggak percaya diri. Masih. Akhirnya saya berhenti lagi. Ya itu tadi, saya minta masukan dari teman saya yang sudah dosen tadi, kemudian sama teman saya yang sekiranya tahu tentang sastra. Yang di belakang itu kan ada pengantar dari Mas Dar Zainal, itu salah satu sastrawan berkarya yang pernah dikirim ke daerah perbatasan, itu saya mintai bantuan. Ada juga Mbak Selvi, itu mentor menulis saya di ruang nulis. Nah itu saya mintai pendapat beliau-beliau. Jadi yang pertama saya memberikan semacam semangat untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba. Kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita kalau kita nggak mencoba itu untuk proses kreatif menulis bidadari, Kak. Mungkin ada yang perlu saya tarik di bagian Mbak Tok menerangkan tentang disesuaikan dengan segmen. Saya baru memahami. Masya Allah. Saya pikir pemahaman ketika kita bicara tentang diksi itu ya tentang bahasa yang liuk, yang bahasa yang seperti aja kayak gitu Mbak Goni. Jadi ternyata disesuaikan dengan segmen gitu ya. Kalau untuk saya ya berarti bahasanya ya sesuaikan dengan umur mereka, bahasa gaul mereka gitu ya. Ya, betul. Ini seperti itu karya ya, baik. Seperti karya Mbak Septi yang kemarin saya baca Move On, itu kan memang segmennya untuk remaja SMA kuliah lah ya, artinya 17 sampai 21-25 lah. Jadi dengan segmen itu, dengan kata-kata yang gaul, yang lu gue, itu memang kadang digunakan. Jadi bahasa yang baik dan benar itu kita bisa melihat situasi dan konteks pemakaian dalam kalimat yang akan disampaikan dalam pemakaiannya, Mbak. Jadi memang ketika segmen kita dewasa dan kita memilih pasar yang memang umur 30 sampai 40 misalnya, taruhlah kalau yang novel Bidadari Bermata Jerih itu kan memang untuk segmen dewasa karena dia menuju pernikahan, kemudian dalam dilema mencari jodoh dan menentukan jodoh serta pekerjaan ya. Jadi bahasanya memang saya tidak ada kata-kata yang misalnya ada yang bahasa gaul dan sebagainya, itu tidak masuk gitu karena ya. Memang karena saya bahasanya biasa aja, yang biasa sehari-hari gitu, nggak terlalu memakai bahasa-bahasa gaul. Itu pertama. Jadi diksi di sini dalam KBBI pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, jadi kemampuan penulis untuk memilih diksi ini harus sesuai dengan konteks pemakaian yang digunakan dalam karya sastra tersebut, Mbak. Nah, kalau misalnya kita ingin menulis karya sastra yang berbobot dalam hal ini, dia memiliki kritik sosial, kemudian ada semacam parodi tentang sindiran-sindiran terhadap pemerintah dan sebagainya. Kita bisa belajar dari karya-karya Seno Gumiro Aji Darmo, kemudian bisa membaca cerpen-cerpen koran Kompas. Nah, itu bahasanya bisa dipelajari. Dari sana kita akan menemukan tipe-tipe atau diksi-diksi yang sering digunakan dalam penulisan untuk kritik-kritik sosial. Bisa jadi ketika kita akan menulis untuk hal tertentu dengan tujuan tertentu, kita akan menggunakan diksi yang berbeda juga, Mbak. Artinya kalau pangsa pasarnya itu yang suka motivasi, suka inspirasi, nah itu yang di novel saya Bidadari Bermata Jerih itu sering saya sisipkan semacam kalimat-kalimat penyemangat yang saya pilih dari diksi-diksi yang bisa diterima. Tidak harus
bermakna ganda ya. Lugas pun kalaupun dia mengena di hati itu akan terasa adem di pembaca dan dia bisa merasakan apa yang kita sampaikan di dalam cerita itu. Itu yang pertama ya Mbak. Nah yang kedua tentang diksi ini, karena memang bahasan kita diksi ya, penulis juga harus belajar dari KBBI. Artinya apa? Ketika kita menulis kata karir misalnya ya, tulisan kita tanpa karir biasa tapi tidak menggunakan karier. Nah ketika ada pembaca yang dia mau harusnya respons misalnya. Nah ini dia akan menemukan kesalahan-kesalahan kecil yang mengganggu di dalam pembacanya. Ini juga sangat penting. Artinya kita sebagai penulis harus bisa memilih diksi-diksi yang tepat saat menulis karya sastra ini. Misalnya apakah kita nanti akan menggunakan pilihan Ya, ini sedikit gangguan sinyal mungkin ya. Kita tunggu saja pemaparan beliau. Diksi. Kemudian ada juga pemilihan kata yang tepat. Itu ada kita menggunakan makna sinonim. Misalnya kita akan membuat pengandaian kata langit. Langit itu bisa diganti dengan kata apa saja. Nah, kita harus membuka glosarium, membuka thesaurus, membuka KBBI, membuka sinonim kata. Nah, nanti kita akan bisa memilih apakah selaksa, sejuta, atau 1000, atau seton, atau kita akan bisa memilih makna yang sesuai dengan konteks kalimat yang akan kita gunakan. Misalnya rindu yang mendera, atau semacam perasaan yang sakit seperti sembilu, disayat sembilu. Nah, kata sembilu itu pun kalau kita nggak tahu maknanya, kita juga tidak akan bisa mengungkapkan dalam konteks kalimat yang benar. Nah, mungkin perlu membaca yang pertama thesaurus itu wajib kita buka, kemudian KBBI, nah kemudian ada juga glosarium untuk kata-kata tertentu. Nah ini salah satu trik agar penulis itu bisa membuat diksi-diksi yang berbeda dari yang sudah ada. Itu untuk pemilihan kata dalam sebuah kalimat. Itu Mbak untuk diksi. Ya, silahkan Mbak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya. Masya Allah ya, ternyata tidak semudah itu. Nah ini kadang-kadang ini Mbak Eko, kan banyak yang penulis-penulis sebenarnya banyak yang pintar menulis gitu, tapi ketika kemudian diri sendiri itu ada barrier gitu, ada halangan, rasa tidak percaya diri, kemudian ada rasa enggan, kemudian mungkin ada faktor kesibukan juga dan lain sebagainya, akhirnya tidak mau bergerak, padahal kalau nulis itu bagus gitu. Nah ini Mbak Eko sendiri kan tadi sebenarnya sudah menyampaikan ya bagaimana prosesnya. Saya salut gitu ya, ternyata itu tadi saya garis bawahi, tidak malu untuk belajar, bahkan dari yang lebih muda ikut kelas menulis, baik pokoknya intinya berproses, tidak mau berhenti. Nah ini poin-poin yang seperti ini yang kemudian mungkin saja untuk sebagian teman-teman yang masih bingung mau memulai dari mana, itu perlu disampaikan, perlu ditekankan bahwa kita itu semuanya pasti bisa menulis kalau kita mau berproses, begitu ya Mbak Egong ya? Iya betul. Ya. Jadi memang semua itu perlu paksaan, kalau saya bisa menyampaikan perlu dipaksa. Artinya saya sendiri menulis selama ini juga kalau menunggu mood itu nggak akan pernah ada. Saya akui ya. Jadi saya bisa menulis itu karena ada deadline. Jujur saja ya Mbak ya, karena ada deadline. Terus yang kedua memang karena saya
ikut tantangan menulis ya. Jadi artinya ketika saya nggak ikut suatu tantangan menulis atau apa, saya nulisnya santai sedapatnya. Betul. Tapi ketika saya ikut tantangan menulis itu, jadi ada semacam greget untuk menyelesaikan rasa tanggung jawab. Jadi buku yang kedua saya, buku Sahabat Anak, itu juga berkat ikut kelas menulis. Jadi kelas menulis, kelas menulis non fiksi saya privat. Jadi memang saya mulai dari tadi mau berbayar, mau gratis, mau apapun, kalau kita punya niat pasti bisa. Privat, saya ambil kelas menulis privat dan menghasilkan buku Sahabat Anak itu kelas menulis non fiksi ya. Artinya dari belajar dari sana saya menjadi sebuah pemahaman bahwa menulis itu memang harus ada target dan semacam belajar itu tidak harus berhenti. Nah, untuk biaya sebetulnya teman-teman, saya juga bukan orang yang mampu ya, artinya dalam arti mungkin ada omongan itu kan ada uangnya, enggak ya. Jadi memang saya pun secara bermatematika ya, karena saya juga seorang ibu, 2 orang anak yang menyekolahkan juga dan biaya banyak. Artinya ketika kita nggak ada semacam cadangan untuk dana menulis dan sebagainya, kita bisa, artinya saya itu pertama kali untuk buku ya, artinya saya kan ikut menulis antologi itu pertama kali memang, jadi saya ikut menjualkan dan sebagainya, artinya kita membayar buku kita itu dari kita ikut menjualkan itu yang pertama. Terus yang kedua, nah untuk kelas menulis ini kita jangan pernah memperhitungkan misalnya harganya sekian, terus yang kita dapat apa dan sebagainya, itu jangan dihitung dulu, artinya jangan hitung-hitungan matematika. Yang pertama, nah, ketika kita bisa belajar dan sebagainya, taruh saja buku Sahabat Anak itu saya kan terbit itu gratis karena saya mendapat juara 1 di event fiksi mini itu, jadi mendapat voucher gratis. Nah, jadi ada semacam timbal balik ya ketika kita mengeluarkan sekian, artinya ketika penerbitan pun Allah bukakan jalan rezeki yang lain. Nah, untuk itu, nah jadi itulah salah satu cara Allah untuk bagaimana mengembalikan rezeki-rezeki kita yang karena kita niatkan belajar ya, untuk mencari ilmu. Nah, itu yang kedua. Nah, teman-teman, saya memberikan tips jangan pernah takut untuk mengikuti sebuah tantangan menulis, atau jangan pernah ragu. Saat ini saya juga mengikuti tantangan menulis di Nulis Yuk dan di Sinar Pena Amala ya. Itu 2 sekaligus dalam waktu bersamaan. Itu yang pertama karena yang di saat saya mengajukan proposal itu saya masih ragu apakah nanti lolos atau enggak, dan saya pesimis lolos. Akhirnya saya ajukan ya, ternyata lolos. Nah, itu menjadi tantangan sendiri ya, artinya memang harus kita paksakan. Jangan kira punya waktu banyak untuk menulis dan sebagainya. Jadi di balik saya menulis itu, saya ceritakan sedikit ya, saya memang bekerja berangkat pagi, kalau pas di kantor berangkat pagi, pulang sampai rumah habis maghrib. Kemudian anak saya 2 dan saya tidak punya ART semenjak pandemi itu. Nah, bisa dibayangkan bagaimana saya menulis di sela-sela itu. Nah, teman-teman, jadi yang mempunyai banyak waktu, silahkan untuk mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuannya untuk terus berproses. Artinya tidak hanya 1 kali, 2 kali gagal. Kalau memang kita belajar pasti bisa. Awal-awal saya dulu sering ditolak juga, artinya naskah saya tidak lolos itu juga pernah. Naskah saya nggak menang juga pernah. Bahkan dalam lomba-lomba yang kelas-kelas yang di event-event di Instagram itu juga sering saya nggak lolos. Naskah anak itu sering sekali. Beberapa kali saya lomba nulis naskah anak, dongeng atau apapun tidak lolos. Tapi akhirnya saya menemukan satu cara atau satu tips menulis untuk sebuah cerita anak, dan yang kemarin itu lolos di penerbitan Diomedia, itu juga terbit gratis. Untuk biayanya saya nggak
mengeluarkan, Keluarkan apapun. artinya memang ditawari oleh penerbit, artinya sebuah proses ya. Jadi ketika kita gagal mencoba itu suatu ketika akan menemukan tempat yang tepat dan pembaca yang tepat juga. Itu untuk semangat menulis, Mbak. Saya bisa berbagi seperti itu. Insya Allah. Aduh, luar biasa nih Mbak Eko perjuangannya. Saya merasa apa namanya, merasa terpecut ya, bahasanya apa ya, merasa termotivasi. Artinya ketika ada hentakan rasa bosan, kemudian hentakan-hentakan, yaitu hambatan-hambatan yang apa namanya, di depan mata, yaitu tadi terkait mungkin waktu, biaya, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang mau memulai menulis itu juga merasakan hal yang sama. Ternyata kalau kita berniat untuk belajar, meniatkan hati untuk sesuatu yang baik, itu Allah bukakan dengan sangat luar biasa ya Mbak Eko ya. Ini beberapa karya yang langsung dipinang oleh penerbit, kemudian tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, malah justru dapat royalti. Itu luar biasa, itu hasil jeripayah. Artinya perjuangan Mbak Eko dari yang kemarin-kemarin itu sekarang sudah berbuah manis dan mulai dikenal gitu ya. Artinya ini loh karyanya Mbak Eko ini. Nah, besok pasti ditunggu karya-karya selanjutnya. Ayo kamu nulis lagi. Ya, mudah-mudahan. Gitu ya. Amin. Masya Allah. Sama Kak, sebetulnya memang saya juga nggak percaya diri sampai sekarang pun, saya juga masih nggak percaya diri. Artinya tulisan saya bisa terima atau enggak. Yang jelas intinya saya hanya belajar dan berproses mengikuti arus kemampuan saya untuk menulis, itu saja sih. Cuman saya kadang memang ada minder juga. Tapi ya udahlah, jangan pernah gitu ya. Membatasi diri dengan pendapat atau pandangan orang lain. Yang penting selama kita tidak mencuri karya orang lain, tidak menciplak karya orang lain, dan kita bisa menulis tulisan kita sendiri, ya kita pergi aja. Artinya memang itu proses kita itu. Mbak Eko, boleh saya bertanya tentang ini? Tadi kan sudah ya diksi, karena kita mau mungkin kalau tentang teori diksi sudah banyak ya bertebaran di mana-mana, kelas-kelas menulis juga banyak yang menyampaikan. Nah ini perasaannya Mbak Eko nih, ketika dulu kan mungkin dulu pas ketika masih mahasiswa sudah pernah, terus kemudian jadi guru, tidak aktif lagi menulis, kemudian sekarang menulis lagi. Efek besar apa yang Mbak Eko rasakan ketika sekarang sudah berkecimpung lagi dalam dunia kepenulisan? Apakah lebih bahagia, apakah lebih merasa produktif, atau lebih merasa bermakna lah hidupnya? Artinya menemukan apa mungkin dikatakan hobi atau passion atau apa gitu. Itu bagaimana perasaannya Mbak Eko ketika sudah tahu kuncinya? Oh ya, saya ternyata saya suka di sini gitu. Pripun itu perasaannya? Jadi kalau perasaan sih apa ya? Jadi ketika saya sudah bisa menulis dan membuat sebuah karya, itu ada semacam kebanggaan ya. Artinya kebanggaan pada diri saya sendiri, meskipun tulisan kita belum sempurna dan memang belum bagus banget, tapi ada semacam kelegaan ketika saya bisa menuliskan dalam unek-unek saya dalam sebuah tulisan. Nah, pertama jelas saya mengurangi tingkat stres, artinya ketika saya banyak masalah dan sebagainya, kita bisa melarikan ke menulis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menulis ini menjadikan saya seperti apa ya, mempunyai teman. Artinya kan di kantor kadang kita nggak punya teman cerita, fokus kerjaan, kemudian sebagai ibu rumah tangga, tapi ketika menulis saya semacam memotivasi diri saya sendiri ya, ketika tulisan-tulisan kita tentang sesuatu, misalnya tentang rezeki, tentang kesuksesan, atau tentang hal yang tidak perlu dicemburui dari orang lain, itu semacam saya mengingatkan diri saya sendiri, semacam kita punya semangat atau punya motivasi dari tulisan kita sendiri. Memang terkadang apa yang kita tuliskan itu belum tentu kita seperti itu, tapi setidaknya kita akan merasa untuk menjadi seperti itu, Kak. Itu. Nah, jadi misalkan saya menulis tentang proposal
hidup atau tentang rencana hidup yang dimuat di majalah Hadila. Nah, itu kan saya menuliskan di sana bahwa apapun yang ingin kamu targetkan, apapun yang ingin kamu capai, tulislah dalam sebuah buku harian atau sebuah buku apapun itu buku yang kamu miliki di rumah. Tulislah rencana-rencanamu yang ingin kamu gapai. Nanti kelak suatu saat pada saatnya bukalah kembali rencana-rencana itu dan Allah dengan caranya mengabulkan apa yang kamu tuliskan. Artinya yang tertulis itu sebagai ikhtiar sebuah doa. Nah, itu saya tuliskan di majalah Hadila dan dimuat. Nah, itu jadi saya memotivasi orang dari hasil pengalaman saya ketika tahun 2009 pertama kali saya menikah, itu kan saya punya sepanjang buku ya, saya tuliskan di situ rencana-rencana kecil, misalnya tahun sekian punya anak, tahun sekian punya rumah, tahun sekian, iya saya tuliskan sampai sedetail itu. Nah, ternyata itu ya, saya cuma menulis poin-poinnya, tapi saya sudah hampir melupakan buku itu ya. Tapi ketika suatu saat saya membuka, pada saat buku itu ketemu karena bongkar-bongkar saya buka lagi. Nah, ternyata apa yang kita tuliskan di situ itu menjadi kenyataan dan kenyataan itu pun terjadi jauh lebih cepat dari rencana kita. Nah, terus saya jadi berpikir ternyata Allah itu mengabulkan atau memberikan semacam doa, mengabulkan doa kita dari apa yang tertulis itu. Nah, mulai dari situ saya mulai menuliskan rencana-rencana. Nah, ini saya motivasikan ke teman-teman juga yang ingin punya motivasi, mungkin bisa menulis dari hari ini ya, misalnya tahun ini saya punya target misalnya bisa menulis 2 buku antologi, kemudian belajar apa, kemudian mengikuti seminar berapa kali, bisa ditulis ini misalnya khusus dalam kepenulisan. Nah, nanti 5 bulan atau 7 bulan lagi bisa dibuka. Oh, ternyata secara tidak langsung rencana-rencana itu telah terkabul, artinya telah terlaksana. Nah, itu bisa dibuka ya teman-teman. Mungkin itu salah satu tips memotivasi juga Mbak. Artinya itu dengan menulis saya merasakan apa yang ingin saya capai, apa yang ingin saya peroleh itu bisa tercapai juga. Artinya perencanaan yang tidak terduga ternyata ketika kita berjalan beriringan dengan waktu dan proses, Allah dengan sendirinya akan menuntun langkah kita untuk mewujudkan apa yang kita tuliskan tersebut. Silahkan nanti teman-teman mencoba, bisa 5 bulan atau 6 bulan lagi bisa dibuka catatannya. Artinya mana yang terlaksana dan mana yang belum, nanti akan kita lihat. Nah, silahkan. Itu Mbak Septi apa yang saya rasakan setelah saya menulis. Ini beberapa teman-teman yang ikut bergabung. Ini terima kasih Mbak Eko sudah menginspirasi katanya, Masya Allah. Jadi motivasi buat saya juga. Artinya waktu terus berjalan, tapi kita juga bisa memilih kita mau produktif atau kita mau mengisi waktu kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat atau tidak gitu ya. Jangan kemudian kesibukan, amanah yang lain itu menghalangi kita untuk juga selangkah lebih maju. Apalagi tentang karya, kita siapapun berhak untuk berkarya, siapapun berhak untuk melahirkan sebuah buah pikiran seperti buku atau karya-karya yang lain. Nah, Masya Allah Mbak Eka salut, mudah-mudahan terus berkarya, produktif terus. Nah ini tidak terasa ya, sedikit lagi yang ingin saya sampaikan karena tadi kan kita tentang bicara tentang diksi dalam karya sastra. Kemudian saya merujuk ke latar belakang pendidikannya Mbak Eko. Nah, ini seberapa besar pengaruhnya teori-teori yang sudah Mbak Eko dapatkan dulu atau sekarang berkecimpung di dunia yang juga sama gitu. Seberapa besar pengaruhnya terhadap karya-karya Mbak Eko? Apakah itu juga memiliki porsi besar ketika Mbak Eko melahirkan sebuah karya. Jadi jangan sampai kemudian ada teman-teman yang latar belakang pendidikannya tidak pernah belajar secara detail tentang bahasa, bagaimana merangkai dan lain-lain, itu minder gitu.
Nah, ini saya sedikit Baik, saja baik, bercerita. Saya itu lulusan baik. fisika itu. Saya lulusan fisika tapi saya Ya, senangnya masak. Jadi ini baik, baik. sepertinya Ya, ya, ya. sedapannya. Baik, terima kasih Mbak Septi. Jadi teman-teman, untuk pengalaman atau latar belakang dunia pendidikan, pengaruhnya sejauh mana di dalam penulisan karya sastra. Jujur, saya akui teori-teori yang saya dapatkan di perkuliahan dan saat berkuliah itu kalau diterapkan dalam dunia tulis-menulis untuk saat ini sangat jauh ya. Artinya waktu saya saat itu menerima materi-materi itu malah sama sekali tidak pernah bisa menulis. Jadi saya ketika Gitu ya. belajar sintaksis, semantik, kemudian morfologi, filologi, kemudian stilistika, malah waktu itu belum tergambar atau tercetus untuk menulis ataupun menjadi penulis karena saya sudah menjelimet dengan konsep-konsep dasar yang Ya sangat Allah. artinya sulit ya bagi saya waktu itu. Tapi ketika saya lepas atau keluar dari dunia pendidikan, kemudian beralih ke dunia kerja dan melihat kenyataan dalam dunia menulis itu ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Ternyata ketika kita menulis aja, nggak usah memikirkan benar salahnya, kemudian ini sesuai kaidah penulisan atau nggak perlu ya. Artinya memang secara garis besar sangat berpengaruh karena kita tahu sedikitnya artinya apakah dibuka itu dipisah atau digabung, kemudian di depan itu ditulisnya serangkai atau dipisah, kemudian yang betul itu menyontek atau mencontek, dari kata dasar sontek apa contek, itu memang saya dapat dari basic pendidikan saya. Nah, akan tetapi teman-teman jangan salah ya, artinya dari luar pendidikan basicnya bahasa pun banyak sastrawan-sastrawan kita seperti Pak Tony Lesmana itu dari akuntansi, kemudian teman-teman sastrawan-sastrawan lain yang beliau itu menggeluti dunia kepenulisan tapi basicnya dari matematika, kemudian dari fisika, dari akuntansi. Nah, beragam latar belakang yang dimiliki itu nggak mematok untuk tidak bisa menulis ya, artinya karena menulis ini satu hal yang saya garis bawahi tadi adalah sebuah proses bagaimana kita belajar untuk bisa mengungkapkan kata. Nah, ketika menulis, tulis aja. Artinya nggak usah mikir benar salah, baik buruk dan sebagainya. Itu nomor sekian. Nah, setelah saya berproses beberapa karya itu ternyata itu nomor sekian. Kalau sudah memikirkan baik buruk, kemudian benar salah, itu nggak akan jadi. Artinya ya mandek. Kapan selesainya? Nah, ternyata setelah dari pengalaman saya memang harus seperti itu, Mbak. Kita harus percaya diri, tulis saja dulu, benar salah dan sebagainya. Itu nanti ada di proses editing. Saya menyarankan untuk teman-teman baik untuk penulisan karya apapun, endapkan dulu karya itu. Misalkan kita menulis cerpen ya, mau diikutkan lomba, jadi taruh dulu barang 3 hari atau 5 hari, taruh dulu, jangan disentuh atau jangan dibaca lagi. Nah, nanti ketika membaca ulang kita akan tahu kesalahan-kesalahannya, baru kita perbaiki. Sama dengan proses menulis novel ataupun menulis karya sastra yang lain. Silahkan teman-teman tulis aja dulu. Nanti untuk membaca ulangnya itu ada prosesnya. Nah, ketika membaca ulang ini hal yang memang harus disesuaikan, apakah memang penulisan di depan itu dipisah atau digabung. Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, kemudian cari pembaca pertama dari karya kita sebelum dipublikasikan. Jadi itu sangat penting. Artinya dia akan memberi masukan-masukan, akan memberikan kritikan-kritikan yang membangun. Jadi pembaca pertama ini artinya seseorang yang berani memberi kritikan. Jangan, oh ini bagus kok, ayo terbitin saja. Jangan hanya minta yang seperti itu, tapi yang benar-benar memberi masukan ya, artinya ini tokohnya kurang kaku, kurang cair, dia masih kaku. Nah, jadi yang seperti itu, atau ini masih garing nih di bab ini, tambahin lagi biar cair. Nah,
yang gitu-gitu yang kita perlukan. Jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan teman sesama penulis atau teman kantor atau teman bekerja di rumah atau teman tetangga yang dia mau membaca tapi juga memberikan masukan. Nah, bisa jadi pembaca pertama ini nggak harus yang tahu karya sastra atau tahu bahasa, tapi dia pembaca penikmat sastra yang dia itu bisa membaca sastra, membaca karya, artinya dia bisa mengambil hikmahnya atau memberikan masukan, itu saja Kak, nggak harus yang muluk-muluk pembaca Yang pertama penting ini. dia Itu Kak. justru kalau yang nggak apa maksudnya malah justru objektif kan kalau misalnya kita Iya, minta misalnya atau malah salah justru benarnya itu. ya, nggak ada kepentingan apa-apa gitu, baca ya baca aja, oh ini salah ini kurang ini ya kurang ini gitu ya Mbak Eko ya. Iya, iya. Baik ya, karena ini mungkin untuk yang terakhir Mbak Eko mau menyampaikan apa kepada teman-teman yang hari ini mungkin masih ragu-ragu untuk melangkah gitu ya. Aku juga pengen punya karya nih gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan, dan monggo apa sebagai penutup saja sebelum saya tutup. Baik, Mbak Eko. terima kasih Mbak Septi. Ini ada beberapa teman yang bergabung. Terima kasih sekali. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya lihat di ruang obrolan ini. Terima kasih yang teman-teman sudah menyimak obrolan saya dengan Mbak Septi. Intinya semua berproses. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah merasa rendah diri untuk berkarya dan belajar. Jadi pengalaman saya, meskipun usia saya sudah beranjak kepala 4 dan mengikuti kelas menulis ataupun kelas nubar di paling tua, tapi tetap saya semangat untuk belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba. Artinya segala sesuatu itu memang kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba, dan kita tidak akan pernah bisa kalau kita juga tidak belajar. Berproses dan berproses, nanti pada saatnya kita akan menemukan pembacanya sendiri-sendiri. Itu saja sih Kak Septi. Pokoknya intinya belajar dan belajar, baik itu kelas gratis, kelas berbayar, kalau memang dibutuhkan ikuti dan upayakan, insya Allah ada rezekinya kalau kita sudah niat. Terkait dengan outputnya, apakah karya kita nanti akan diterima oleh pembaca ataupun tidak, serahkan hasilnya pada Allah. Allah yang akan membuka hati-hati orang-orang yang akan membaca karya kita. Itu saja sih Kak, saya. Jadi intinya kita berproses, belajar bersama dengan teman-teman semuanya. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Mbak mungkin Eko itu ya pesannya. Kak ya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau mengganggu. Insya Allah apa yang Mbak Eko sampaikan itu sangat menginspirasi, sangat memotivasi buat teman-teman yang insya Allah yang hari ini atau malam ini bisa bergabung, atau teman-teman yang baru besok bisa melihat rekaman dari video obrolan kita. Insya Allah apa yang sedikit itu nanti bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih ya, baik, sekali nanti, lagi. Mbak Septi, mungkin saya akan memberikan sedikit oleh-oleh untuk teman-teman yang bergabung. Saya ada materi diksi dan pilihan kata. Nanti silahkan bisa japri DM melalui IG-nya Mbak Septi atau IG saya. Nanti akan saya share untuk materi diksi dan pilihan kata. Terima kasih Mbak Septi. Sama-sama Mbak Eko, matur nuwun. Nah ini obrolan malam hari ini saya cukupkan juga. Mohon maaf kalau ada kesalahan ketika kita live bareng ketika obrolan ini. Dan sekedar informasi, ini nanti minggu depan insya Allah konsep bakal ketemu lagi dengan seorang penulis juga. Ini tadi Mbak Eko mengatakan jangan pernah takut berproses meskipun sudah memasuki usia yang tidak muda lagi. Nah ini kebetulan besok minggu depan saya kedatangan teman juga narasumber yang juga penulis dan produktif, dan ini kebetulan sekali ini usianya juga sudah tidak lagi muda. Nah ini karya-karyanya juga baru beberapa tahun belakangan karena hikmah pandemi ini beliau sudah menelurkan beberapa novel ini juga
dengan di tengah kesibukan yang lain sebagai pekerja, kemudian sebagai warga masyarakat dan seorang ibu gitu, ternyata tidak memutuskan mematahkan semangat beliau untuk berkarya. Nah ini saya besok kasih judul produktif di usia yang tidak lagi muda. Nah ini beliau nanti akan saya publikasikan lagi karya-karya yang sudah beliau dapatkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Eko, terima kasih teman-teman yang Sama-sama sudah Mbak bergabung. Septi, mohon maaf lahir batin jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih Sekali semua sudah yang sudah bergabung. Nggih. Baik, terima kasih. Saya akhiri akhir kata. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meow. Meme. Ya, Meda. Meme tuh. Medu. Medu.